pembagiannya ya. Ada fisika klasik, ada fisika modern gitu ya. Atau orang baginya fisika kuantum, fisika relativitas, atau fisika teori dan fisika eksperimen. Mungkin yang lain lagi bisa juga sih. Biasanya ada juga yang fisika mekanika, fisika panas, fisika gelombang gitu ya, kalau di kuliah ya. Kemudian apa lagi ya? Secara umum ya, secara umum itu sebenarnya fisika itu ilmunya masih dibagi dua ya. Jadi ilmunya fisika itu ilmu yang katanya belum selesai ya, masih secara teori ya belum selesai. Jadi ilmunya dibagi dua ya. Itu dia ilmu untuk mempelajari benda-benda yang kecil ya. Ini mungkin apa ya, benda-benda kecil gitu ya. Nah itu biasanya pakainya apa? Teorinya teori yang ini ya, teori fisika kuantum biasanya. Tapi kalau untuk benda-benda besar itu pakai teorinya yang ini. Benda-benda besar itu artinya ini ya, misalkan apa? Ya planet-planet, alam semesta gitu. Itu pakai teorinya relativitas. Jadi karena itu ilmunya belum selesai ya, belum selesai karena belum bersatu, belum disatukan, belum bisa disatukan. Harusnya kan ilmu itu selesai kalau sudah bisa umum, bersifat umum ya, sudah menyatu gitu. Jadi misalkan untuk menjelaskan benda-benda kecil pakai teori ini, pakai teorinya sama nih. Menjelaskan benda-benda kecil dan benda-benda besar itu teorinya sama, harusnya itu. Jadi itu sudah selesai. Tapi ini ternyata belum ya. Jadi untuk benda-benda yang kecil, atom, subatomik itu hanya bisa pakai teori kuantum. Tapi untuk benda-benda yang besar, planet-planet, tata surya gitu, itu hanya bisa dijelaskan pakai teori relativitas. Jadi belum disatukan, belum disatukan. Itu. Nah, mungkin ada yang tahu tokoh-tokohnya siapa nih ya? Kalau Einstein, kalau relativitas biasanya tokohnya tahu ya. Ini siapa namanya? Albert Einstein ya. Tokoh utamanya sih ya. Tapi kalau yang kuantum ini tokohnya banyak ya. Siapa ada yang tahu? Jika kuantum. Tokoh-tokoh pencetus fisika kuantum siapa? Mungkin ada siapa ya kira-kira ya? Schrödinger, Pak. Schrödinger, Erwin Schrödinger ya. Erwin Schrödinger ya. Siapa lagi? Heisenberg, Niels Bohr. Oh iya, Heisenberg ya. Heisenberg, Niels Bohr ya. Siapa lagi tuh ya? Max Planck ya, macam-macam ya. Oke. Jadi itu ilmunya dulu berlawanan dengan si Einstein ya. Einstein nggak setuju dengan teori kuantum. Karena dia bilang kuantum itu teori apa ya? Teori main dadu ya, main dadu. Kuantum itu kan teori main dadu kan. Jadi posisi elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Jadi kayak main dadu. Jadi kalau di fisika nanti ada namanya tuh saya kuliah fisika namanya fisika statistik ya. Fisika statistik itu emang hitung-hitungannya kayak hitung-hitungan main dadu ya, probabilistik untuk menentukan posisi misalkan elektron gitu ya. Jadi ada hitung-hitungannya kayak main dadu gitu ya. Nah si Einstein-nya nggak suka. Mungkin dia pernah bilang, ada yang tahu ya, dia bilang apa sih? Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta kata itu. Jadi dia inginnya yang pasti-pasti. Tapi menariknya si Einstein ini dapat Nobelnya ya, bukan tentang relativitas ya. Dia dapat Nobelnya tentang apa? Ada yang pernah baca? Fotolistrik bukan Pak masalah. Iya, efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik ya. Itu kan tentang teori kuantum. Efek fotolistrik itu bukti dari teori kuantum itu benar gitu ya. Maksudnya memperkuat teori kuantum efek fotolistrik ya. Jadi Einstein ya ada sumbangannya di teori kuantum. Kira-kira itu ya pendahuluannya. Nah sekarang kita masuk ke ini besaran fisis ya. Jadi kan
jadi pembentuk utama fisika itu sebenarnya besaran fisis ya. Jadi besaran fisis itu besaran yang bisa kita kita ukur gitu ya. Jadi misalkan panjang, waktu, massa ya. Itu besaran fisis ini nanti dipakai untuk menyatakan hukum-hukum fisika ya. Nah, hukum fisika itu biasanya bersifat kuantitatif ya. Jadi yang penting itu yang berhubungan dengan pengukuran ya. Jadi karena bersifat kuantitatif, dia perlu pengukuran. Nah, ada besaran yang penting di sini ya. Ada ini besaran, satuan dan dimensi. Itu penting nih sebenarnya. Nah, kita lihat satu-satu ya besaran itu apa. Mungkin di sini ada apa namanya pengertian salah satu definisinya ya di buku. Jadi segala pengertian yang kepadanya dapat dikenai ukuran. Misalkan panjang, waktu, gaya. Nah, komponen utama besaran fisika itu ada dua ya. Itu ada nilai dan satuan. Jadi besaran itu punya nilai dan satuan. Contohnya adalah ini, kecepatan mobil misalkan 60 km per jam ya. Nah, 60 ini adalah nilainya, satuannya adalah kilometer per jam gitu ya. Nah, besaran fisika itu berdasarkan satuannya ya. Jadi nanti ada lagi berdasarkan arahnya. Kalau berdasarkan satuannya itu biasanya dibagi 3 ya. Atau 2 ya. Biasanya ya. Umumnya 2 ya, tapi ini ada 3 nih ya. Jadi ada besaran pokok, besaran turunan, dan besaran pelengkap namanya. Ada yang tahu besaran pokok apa tuh? Besaran pokok ini ada 7 ya katanya ya. Ada 7 besaran pokok ya. Ada panjang. Panjang itu satuannya nanti meter. Ini ada dimensi. Dimensinya adalah L ya. Nanti kita lihat dimensi itu apa. Kemudian ada massa ya. Massa satuannya kilogram. Ini dalam SI ya, sistem internasional. Dimensinya adalah M. Itu besaran waktu. Satuannya second ya, atau detik. Dimensinya T. Watt arus listrik itu ampere, I, suhu, satuannya Kelvin, theta ya, intensitas cahaya, kandela, dan jumlah zat N ya. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang dia mendasari besaran lain gitu ya. Ada lagi besaran turunan namanya ya. Nah, besaran turunan itu biasanya dia gabungan dari beberapa besaran pokok ya. Ini besaran turunan ya. Misalkan ini luas ya. Luas itu adalah kalau definisinya panjang kali lebar ya. Nah, panjang itu dimensinya adalah L, lebar juga L. Maka satuannya adalah kalau dalam SI luas itu adalah meter kuadrat misalkan ya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini masing-masing juga dimensinya L ya. Jadi satuannya juga meter, jadi meter pangkat 3 misalkan ya. Kecepatan gitu. Jadi kalau besaran turunan adalah ya gabungan dari 2 atau lebih besaran pokok ya. Ini ada 2 ya. Kira-kira itu. Nah, satu lagi ada namanya besaran apa tadi? Pelengkap. Nah, ini besaran pelengkap gimana nih? Ada yang pernah tahu? Besaran pelengkap yang seperti apa ya? Ada yang tahu besaran pelengkap? Ada yang tahu nggak besaran pelengkap itu apa? Sudut, Pak. Sudut. Oh, contohnya sudut ya. Ya, sudut datar, sudut ruang, Pak. Sudut datar dan sudut ruang. Ya, jadi sudut satuannya apa? Kalau SI-nya yang sudut datar tuh radian. Radian, oke. Radian. Ya. Jadi ini kita lihat, sorry. Mungkin sebelum ke sana ya. Nah, ini kan tadi ada besaran pokok ya. Jadi besaran pokok itu kan mendasari besaran lain. Jadi dia benar-benar besaran yang dasar ya. Misalkan panjang ya, itu ya emang misalkan orang buat ada suatu bahan yang panjangnya itunya misalnya bentuknya panjangnya sekian gitu ya. Itu ada ininya. Jadi dia
eh, berdiri sendiri gitu ya pokoknya. Terus massa juga waktu. Tapi yang menarik ini dari besaran pokok adalah si kuat arus ya, kuat arus listrik nih. Apa kuat arus listrik? Definisinya apa? Ini kan rata-rata elektron nih. Apa nih? Atau arus listrik atau I? Apa definisi dari arus listrik? Arus listrik I. I adalah apa? Yang sederhana aja. Muatan yang mengalir tiap detik. Ya, banyaknya muatan yang mengalir tiap 1 detik ya. Jadi ini misalkan ada apa nih, kawat atau apa, ini ada muatan banyak gitu ya. Di satu titik sini misalkan ya, ini kan lewat ke sana ya. Berapa banyaknya muatan yang lewat di sini ya, lewat di titik ini misalkan ya, per satuan waktu ya. Katakanlah satuan waktunya detik gitu ya. Tapi intinya adalah I itu adalah apa? Q ya, muatan per T ya. Mungkin nanti kalau secara aljabar kan ini jadi delta Q ya. Delta Q dibagi delta T, atau nanti kalau pakai kalkulus jadi apa? dQ per dt gitu ya. dQ per dt ya. Jadi, nah tapi ya gimana nih? Jadi arus listrik adalah muatan per waktu. Nah, itu dia kok tergantung muatan dan waktu, gimana tuh? Berarti dia tidak itu dong, tidak mendasar dong. Karena ada waktu dan ada muatan ya. Harusnya ya, secara teori ya, kalau misalkan definisi besaran pokok adalah besaran yang mendasari besaran lain, ya, harusnya yang menjadi besaran pokok itu adalah yang Q ya, muatan ya. Harusnya muatan itu jadi besaran pokok. Ya, karena dia berdiri sendiri ya muatan. Muatan itu ya, misalkan ada muatan plus, min gitu, jadi muatan gitu ya. Tapi kalau kenapa untuk listrik yang diambil arus listrik? Jadi, padahal arus listrik itu adalah definisinya tadi muatan dibagi waktunya. Kenapa bukan yang muatannya aja yang jadi besaran pokok? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca? Jadi kenapa dalam listrik ya, besaran pokok untuk listrik, itu yang untuk listrik yang menjadi besaran pokok adalah arus listrik atau kuat arus listrik. Kenapa bukannya muatan listrik? Nah, kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Gimana? Ada yang pernah? Nggak tahu Pak, cuman yang bisa diukur kan kayaknya perubahan muatan ya. Kalau muatannya sendiri dalam satu ini kan, ya jadinya kita ngukur zat bukan ngukur. Ngukur itu jadi apa, susah ya? Iya Pak. Ngukur muatannya susah ya, karena dia satu ininya kan banyak gitu ya. 10 pangkat berapa misalkan ya. Kebanyakan ya. Oke, ada lagi? Iya. Ya, intinya sih itu ya. Jadi kenapa yang dipilih itu adalah yang arus listrik ya, bukan muatan listrik. Itu tadi salah satunya itu. Karena muatan itu tadi gampang diukur ya, gampang diukur. Gampang dilihat ya, gampang diukur. Gampang diukur sih sebenarnya, gampang dilihat ya. Jadi ternyata ada satu sifat lagi dari besaran pokok ya. Ini besaran pokok itu harus bersifat makroskopis ya. Jadi artinya diukurnya gampang ya. Kalau muatan itu ngukurnya susah tadi kata temennya ya. Jadi ininya mungkin 10 pangkat berapa sih? 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat berapa gitu ya. Agak susah tuh. Pokoknya pangkatnya itu tinggi ya. Jadi yang gampang itu arus ya. Arus kan gampang ya. Misalkan 0,1 ampere atau 1 ampere ya. Jadi ukurnya gampang gitu ya. Jadi itu alasannya ya. Jadi karena ada satu sifat lagi dari besaran pokok adalah dia harus bersifat makroskopis. Artinya di ngukurnya gampang. Ngukurnya gampang. Kayak itu. Coba kalian pernah ngukur gak sebenarnya orang itu ya, berapa banyak dia bisa menghitung selama hidupnya? Pernah ngitung nggak? Enggak Pak. Nah, dia bisa nggak ngitung? Nggak pernah. Dia bisa gak sih orang ngitung sampai 10 miliar gitu, bisa nggak? Maksud saya ngitung gini,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seumur hidupnya. Dia bisa nggak ngitung sampai 10 miliar? Ya, kira-kira ya. Katakanlah dia umurnya panjang umur ya, panjang umur. Dia kerjanya cuma ngitung doang. Orang itu bisa nggak ngitung sampai 10 miliar? Kira-kira. Katakanlah umurnya 100 tahun gitu ya. 100 tahun, udah gitu kerjanya cuma ngitung. Nah, bisa tuh. Gimana ya? Pernah dihitung? Pernah ngikut ngitung? Nggak pernah ya? Nggak bisa Pak kayaknya. Nggak bisa ya? Paling maksimal berapa ya? Kira-kira sampai perkiraan. Jadi orang ingin punya uang triliunan, kalau dia nggak bisa ngitung ya. Berapa miliar gitu, dia nggak bisa ngitung ya. Mungkin kalau kita ngitung kan bisa tuh sudah. Kalau ngitung kasar ya, jadi misalkan katakanlah kalau kita ngitung 1, 2, 3 itu kan sebetulnya cepet ya. Dalam 1 detik kita bisa nggak ngitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan ya. Tapi kalau misalkan udah ngitung 1.234 ya gitu, kalau udah ngitung itu kan pasti 1 detik itu lewat ya. Ya enggak? Oh iya, Pak. Ya, itu lewat lebih dari 1 detik ya. Tapi kalau ngitungnya cuma masih satuan, 1 detik bisa 10 kali gitu. Nah, coba aja kita anggap itu rata-ratanya ya. Orang ngitung itu 1 detik 1 ya. Boleh kan? Kira-kira ya. Kan kalau di rata-rata kan sekitar itu ya. Nah, berarti kan kalau 1 detik 1, dia sehari misalkan bisa ngitung berapa? Sehari. Jadi kan berapa tuh? Sehari kan 24 jam. Sorry, coba kita hitung ya. Ini hitung-hitungan kasar ya. Ini insert, misalkan ya, 1 hari ya, itu kan 24 jam ya. 24 jam itu apa? Berarti berapa? 24 kali 60 ya? Kali 3.600, Pak. 1 jam 3.600. Kali 60 gitu ya berarti ya? Iya, Pak. Ini 1 hari ya. 1 hari. Kalau 1 tahun? Berarti kali 365. Oh, berarti ini yang ini 24 kali 60 kali 60 kali 360. 365. 365. 365 lah ya. 1 tahun. Kalau 100 tahun misalkan umurnya ya. 24 kali 60 kali 60 365 kali 100 ya. Berapa nih ya coba kalau dihitung? Coba ya, ada yang gitu nggak? Ada yang punya kalkulator? Coba ya. 3.153.600.000. 3 miliar cuma ya? Oke. Iya. Ih, cuma sampai 3 miliar ya? Kok nggak ada, hilang? Kemana tadi? Hilang ya? Oh, nggak sampai save, nggak di save ya, hilangnya. Iya. Jadi 3 miliar ya. Dia cuma bisa ngitung 3 miliar. Oke. Nah, si muatan kan satuannya bukan 10 pangkat. Itu mungkin 10 pangkat. Jadi ngitungnya intinya susah ya, kira-kira itu. Lalu ini ada besaran tadi apa yang belum? Besaran pelengkap tadi apa? Belum kejawab ya besaran pelengkap. Udah, Pak. Sudut, Pak. Oh, sudut. Kenapa? Apa besaran pelengkap itu apa? Maksudnya kenapa disebut besaran pelengkap? Bedanya dengan besaran pokok dan besaran turunan apa bedanya? Bedanya di apa? Kalau besaran dasar itu kan yang tidak bergantung sama besaran lain, Pak. Oh, Kalau iya. besaran itu sebagai pembantu dari besaran dasar itu buat membentuk si besaran turunan itu, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Besaran lengkap tadi ya. Nah, penjelasannya gimana tuh ya? Penjelasannya ya. Atau coba kita ilustrasi ini ya. Jadi kan
sudut tadi ya. Kalau sudut itu kan gini, misalkan ini ada lingkaran ya. Lingkaran, misalkan ini ada orang dari sini ya. Ini kan dari sini satu putaran ya. Satu putaran itu berapa derajat? 360, Pak. 360 ya. Terus berapa radian? Kan tadi satunya radian ya. Berapa radian tuh? 2 pi. 2 pi. 2 pi radian. Nah, ini berarti bisa konversinya bisa ya. Misalkan saya tanya berapa sepertiga putaran? Sepertiga putaran itu berapa radian? 0,666 pi. 0,66 pi. Caranya gimana? Caranya? Tinggal dikali 1/3. Tinggal dikali 1/3. Oke. Kalau berapa derajat? 120. 20. Sepertiga putaran berapa? Gimana caranya ya? Sama, Pak. Jadi, Dikali sama aja. ya. Kalinya gimana? Kalinya. Sepertiga putaran dikali 360 derajat. Atau sepertiga putaran dikali 2 pi radian. Nah, sekarang kalau 2/5 pi radian, berapa putaran? 1/5, Pak. 1/5 putaran. 1/5 putaran. Dapatnya dari mana ya? Itu satu putaran kan 2 pi rad, Pak. Terus dikali koefisien, dikali konstanta 1/5, Pak. Jadi 1/5 putaran. Oke. Atau misalkan berapa lagi ya? 210 derajat, berapa putaran nih? 210 derajat berapa putaran? Itu kesusahan ya. Sekitar ini, Pak, 1,7, Pak. 1,7 putaran. Iya, 1,7 dan seterusnya putaran. Oke. Jadi kira-kira yang lain bisa ya? Atau bingung? Jadi mungkin caranya ini ya, kita pakai yang ini sih, pakai pembandingan ya. Misalkan apa? Sepertiga putaran berapa radian ya? Berarti ini kita kalikan 2 pi radian, kita bagi dengan 1 putaran gitu ya. Kan pembanding ya. Nanti ini kan putarannya coret nih. Jadi apa? 2/3 pi radian gitu misalkan ya. Kalau derajat gimana? Ya udah 360 derajat dibagi 1 putaran gitu ya. Jadi berapa? 360 dibagi 3 ya. 120 ya. 120 derajat gitu ya. Kalau ini jadi berapa? Putaran, jadi 2/5 pi radian kali 1 putaran dibagi dengan 2 pi radian gitu ya. Ini pi-nya coret nih. Jadi berapa? 2-nya juga coret ya. Oke. Jadi 1/5 putaran gitu ya. Nah, ini 210 tadi ya. Berapa putaran ya? Tinggal dikali 1 putaran dibagi 360 ya. Gitu ya. Atau berapa radian? Berapa radian? Kita kalikan 2 pi radian dibagi 360. Gitu ya, kira-kira. Kita dapatnya berapa? Nah, sekarang misalkan ya, di sini kita di stadionnya bentuknya lingkaran nih. Bentuk lingkaran ya.
Kemudian ada orang lari atau naik sepeda ya. Katakanlah lari ya di sini ya. Lari dari sini ke sana ya. Sampai sini. Sudutnya gini kira-kira ya. Misalkan. Sudut yang dibentuknya theta ya. Katakanlah berapa ya? Katakanlah R-nya ya, jari-jari stadionnya itu R-nya sama dengan 100 meter. Lalu tetanya, sudutnya dalam radian misalkan, berapa misalkan ya? 3,5 radian. Misalkan ya. Berapa jarak yang ditempuh orang ini berlari di stadion lingkaran ini? Berapa jaraknya? Jarak yang ditempuhnya berapa? Nah, rumusnya kan apa? S ya. Sama dengan ya. R kita kalikan dengan theta ya. Jadi berapa dapat? 350 meter. 350 apa? Meter. Ini 100 meter ya. 100 meter kali tetanya berapa? 3,5 radian. Dapatnya berapa? 350 meter. meter. Terus ini radiannya? Kan satuan pelengkap, Pak. Satuan pelengkap. Satuan pelengkap. Boleh dihilangin? Boleh kayaknya. Boleh. Kenapa boleh dihilangin? Karena nggak punya dimensi, Pak. Karena nggak punya dimensi. Oke. Ya. Jadi kenapa itu? Karena nggak punya dimensi ya. Oke. Tapi kalau satuan yang lain gimana? Misalkan ini ada batu ya. Beratnya saya bilang 2. Boleh nggak? Harus ada satuannya, Pak. Ada satuannya ya. Satuannya misalkan kilogram ya. Iya. Ini boleh dihilangin? Nggak boleh, Pak. Boleh. Boleh dihilangin. Kalau yang ini boleh ya? Iya. Karena dia besaran apa? Pelengkap. Pelengkap. Oke. Kenapa besaran pelengkap boleh dihilangin? Karena dia Tidak punya dimensi. tidak punya dimensi. Oke. Kenapa tidak punya dimensi? Oke. Kenapa? Apa namanya? Ya, nggak punya dimensi ya. Kan kalau fisika ya rumusnya adalah gini. Misalkan kita punya, ini ada A ya, sama dengan misalkan B, C, D gitu ya. Nah itu rumus ini benar kalau dimensinya sama ya. Ya enggak? Kan ini misalkan. S itu dimensinya apa S? S dimensinya adalah L. L, oke. Kalau R dimensinya L. L juga ya. Kalau theta dimensinya Tidak ada. nggak ada ya. Oke. Jadi kan intinya sih kalau rumus sebetulnya dimensi sebelah kiri ya sama dengan sebelah kanan ya. Jadi itu nanti salah satu fungsi dari dimensi ya. Fungsi dari dimensi untuk mengetahui apakah rumus itu rumus itu salah atau tidak ya? Atau gimana? Manfaat dari dimensi apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Manfaat dari dimensi gimana? Atau gini, misalkan ada rumus. Rumusnya itu sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Itu rumusnya benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Itu Pak. pasti benar. Oke.
Ini misalkan ya, ini tadi lingkaran ya, lingkaran. Ini stadion ya. Kemudian saya bilang stadion ini luasnya ya, luasnya adalah 2 pi r kuadrat. Benar nggak? Iya, Pak. Benar Benar. ya? Benar. Karena apa? Dimensinya sama. Benar. Oke, kita lihat dimensinya ya. A-nya dimensinya adalah L Pangkat 2. kuadrat ya. Oke, yang ini dimensinya adalah L juga. oke, L kuadrat. Jadi rumusnya benar ya? Masa sih rumusnya benar? Coba dilihat lagi. Itu PR kuadrat nggak sih, Pak? Nggak ada duanya. Itu tadi. Ini nggak ada ininya. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Belum tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Nah, sekarang ini lagi ya. Misalkan ya. Ini A ya. Luasnya adalah ya 2 pi r. Benar apa enggak? Salah. Salah. Kenapa salah? Kanannya ada tambahan 2-nya gitu, Pak. Hah? Kanannya yang ada tambahan 2. Kalau di kiri tetap L dimensinya. Kenapa salah? Karena dimensinya hanya L, bukan L kuadrat. Oke. Karena dimensinya ini nggak sama kan ya? Sebelah sini dimensinya L kuadrat ya. Sebelah sini dimensinya adalah 2L. Apa? Hah? L doang. L kuadrat. L aja. Iya, L aja. Oh ya, L aja. Nah, coba apa yang bisa disimpulkan dari sini? Dari dua peristiwa itu apa kira-kira yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa disimpulkan dari dimensi? Pak, maaf Pak. Mungkin sebelum menyimpulkan, saya ingin bertanya. Oke, bagaimana jika dengan rumus usaha sama rumus torsi, Pak? Kan dimensinya sama, tapi satuannya berbeda. Rumusnya sama, satuannya dimensinya sama, tapi iya. Satuannya berbeda. Oh, itu nggak masalah kan? Masalah. Yang penting dimensi. Kan salah satu cara untuk mengetahuinya kan ceknya cek. Makanya bukan cek satuan kan, cek dimensi. Jadi kalau dimensi itu salah satunya kita ingin tahu suatu rumus itu apa. Nah, maksudnya gitu. Coba simpulin dulu dari dua peristiwa ini apa yang bisa disimpulin. Secara garis besar gini sih, Pak. Iya, coba. Dari dimensi besaran itu kayak menentukan satuan dari suatu besaran turunan, terus dia membuktikan kebenaran dan kesetaraannya dalam persamaan fisika, Pak. Oh, dia bisa menentukan kebenaran. Yang pertama menentukan kesatuannya, terus membuktikan kebenaran sama kesetaraannya, Pak, di persamaan. Jadi kayak kebenaran dan kesetaraan. Oke. Ya, dia bisa nentuin satuannya. Tapi gini sih, dimensi itu bisa mengetahui suatu rumus itu salah ya, salah. Dia bisa tahu. Kok bisa tahu dengan cek dimensi? Iya, kalau dimensinya salah, nggak sesuai ya, pasti rumus itu salah ya. Tapi dimensi itu nggak bisa memberitahukan kita bahwa suatu rumus itu benar ya. Ngerti nggak? Jadi walaupun dimensinya benar, belum tentu rumus itu benar ya. Kayak yang tadi ini, ya. Yang ini kan dimensinya udah benar, tapi rumusnya salah. Karena apa? Karena ada duanya. Jadi karena dimensi itu tidak dipengaruhi oleh besar pengukuran itu ya, Pak? Enggak. Jadi maksudnya, artinya gini, dimensi itu bisa mengetahui suatu rumus itu salah, ya. Tapi dia tidak bisa mengetahui suatu rumus itu benar, gitu. Ngerti nggak? Atau bingung? Kalimatnya nggak bingung kan? Bisa dimengerti, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi dia bisa tahu rumus itu salah, suatu rumus salah, tapi dia nggak bisa tahu bahwa suatu rumus itu benar gitu ya. Nah, itu dimensi. Itu besaran lengkap ya. Kira-kira tahu ya.
Terus ini apa lagi ya yang penting? Oh, ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Besaran dalam fisika yang mendasari besaran lain sehingga disebut juga besaran dasar adalah apa nih? Besaran pokok. Besaran pokok ya, oke. Salah satu sifat besaran pokok adalah makroskopis. Artinya apa? Mudah diukur. Udah diukur. Mulai diukur ya. Nah, lalu ini di antara besaran berikut ini yang merupakan besaran turunan adalah Gaya, Pak. Gaya, Pak. gaya. Oke, gaya. Gaya kan ekonominya. Nah, terus ini beberapa besaran turunan memiliki nama satuan tersendiri. Satuan dari besaran turunan tekanan di bawah ini adalah Pascal. Pascal. Oke. Nah, ini tadi ya, dimensi itu cara buat analisis dimensi. Jadi memeriksa kebenaran suatu hubungan atau sebenarnya rumus ya. Terus dia bisa meriksa suatu rumus itu benar atau pemeriksaan suatu persamaan ya. Terus mendapatkan bentuk persamaan. Secara matematis besaran gaya adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Berdasarkan hal ini, dimensi dari besaran gaya adalah yaitu F sama dengan apa nih? M ini ya. Oh, berarti apa? ML Yang C, Pak. yang C ya. Oke. Itu kira-kira yang itu ya. Terus ini ada lagi pengukuran. Jadi kan pengukuran itu berhubungan dengan tadi ya, dimensi satuan dan sebenarnya pengukuran itu apa ya? Atau mengukur itu apa sih? Di sini ada definisinya sih ya. Jadi mengukur itu sebenarnya kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan kita mengukur berapa meter, itu sebenarnya meternya sudah besaran standar, ya, sudah ditentukan gitu ya. Nah, proses mengukur itu kita sebut dengan pengukurannya. Nah, misalkan pengukuran apa? Pengukuran tinggi badan. Terus besaran yang diukur adalah panjang ya. Satuan yang dipergunakan misalkan meter dalam SI. Misalkan pengukuran berat badan atau massa misalkan ya. Besaran yang diukur berarti massa satuannya kilogram gitu ya. Jadi, nah, terus ini ada jenis-jenis pengukuran ya. Ada pengukuran langsung, ada pengukuran tidak langsung. Jadi kalau pengukuran langsung membandingkan besaran yang diukur dengan besaran standar. Misalkan mengukur tinggi badan dengan meter, itu langsung ya, bisa dilakukan langsung. Tapi ada juga pengukuran yang tidak langsung. Misalkan mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Jadi misalkan mengukur massa jenis benda. Jadi massa jenis benda kan rho sama dengan massa dikalikan dengan volume. Jadi paling gampang ya kita mengukur massanya, kita mengukur volumenya, maka kita dapat massa jenisnya ya. Jadi misalkan ada benda ini bentuknya apa? Bentuknya sembarang gitu ya. Kok gini? Ada benda bentuknya misalkan gini ya, barang itu, hitunglah massa jenisnya. Gimana cara mengukurnya? Ya pertama mungkin kita bisa mengukur massanya ya, kita timbang, lalu kita mengukur volumenya ya. Nah, mengukur volumenya gimana nih kalau bendanya seperti ini? Nggak beraturan. Direndam air, Pak, terus perubahan volumenya dihitung. Oh ya, oke. Jadi direndam dengan cairan, nanti perubahan volumenya dihitung ya. Oke. Lalu ada lagi pengukuran apa nih? Tunggal dan pengukuran berulangnya. Jadi ada pengukuran ya, ada suatu pengukuran yang bisa diulang-ulang ya. Misalkan apa ya? Misalkan ini ada apa ya? Meja gitu ya. Saya punya meja. Nah, ini
berapa panjang meja ini ya, panjang ini, maka meja ini adalah pengukuran berulang. Jadi kita bisa ngukur berulang-ulang ya. Misalkan saya bilang, oh panjang mejanya adalah 2 meter. Mungkin yang kalian nggak percaya, masa sih 2 meter? Ya, kalau nggak percaya coba diukur sendiri ya. Misalkan diukur sendiri, nilainya mungkin ya 1,99, 2,1 atau 2 misalkan gitu. Jadi itu pengukuran yang bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi bisa kita lakukan berulang. Tapi ada beberapa pengukuran yang tidak bisa dilakukan berulang-ulang ya. Jadi misalkan peristiwanya itu cuma sekali ya, sekali, atau kalaupun tidak sekali periode waktunya lama ya. Jadi misalkan ada apa ya, bukan planet ya, komet misalkan ya, ada komet lewat di bumi gitu ya. Nah, terus diukur misalkan berapa kecepatan kometnya ya, atau misalkan gerhana matahari berapa intensitasnya ya. Nah, itu gimana cara menentukan bahwa hasil pengukurannya itu bisa divalidasi, atau bisa dipercaya gitu, bisa meyakinkan bahwa hasil pengukurannya benar ya. Kalau ini kan kalau ukur meja tadi kan bisa ya, bisa divalidasi kan, misalkan saya bilang mejanya 2 meter ya, apa benar 2 meter ya, bisa diukur ulang ya, benar apa enggaknya bisa diketahui. Tapi kalau peristiwa sekali tadi komet atau gerhana matahari, gimana cara menentukan bahwa hasil pengukurannya itu sudah orang percaya gitu ya? Gimana caranya ya? Gimana hasil suatu pengukuran bisa dinyatakan apa ya benar gitu ya, dianggap benar atau dipercaya? Caranya gimana? Kalau peristiwanya Pak, sama akurat, terus dia juga apa, ada perbandingannya sama yang lain bisa. Perbandingannya sama yang lain. Artinya gimana? Artinya itu, maksudnya itu. Kalau akurat tuh apa ya? Akurat itu hasilnya sesuai dengan realitanya. Kalau konsisten setelah sekian kali uji hasilnya nggak berubah-ubah gitu. Oh, sih. Ada istilah apa sih? Akurat, ada lagi apa ya? Ada akurat, ada apa? Ada presisi, Pak. Presisi ya, presisi. Apa bedanya tuh? Akurat, presisi. Nah, bedanya apa ya? Kalau akurat itu sesuai dengan hasil sebenarnya. Kalau presisi itu setelah sekian kali dicoba, dia hasilnya nggak berubah-ubah. Iya, iya. Kalau misalkan saya ngukur sesuatu, ini kan tentang pengukuran ya. Ngukur sesuatu, kalau ternyata saya simpulkan alatnya itu tidak presisi. Biasanya karena apa ya? Hasil pengukurannya tidak presisi. Nanti data yang didapat dari pengukurannya hasilnya beda-beda, Pak. Misalkan uji pertama hasilnya 1, uji kedua 2, uji ketiga terus kayak berubah itu terus. Biasanya karena apa tuh? Alatnya kenapa bisa seperti itu ya? Ya, mungkin sensornya rusak atau ukurnya nggak tepat gitu. Oke, presisi. Presisi akurat ya. Mungkin bingung juga nih. Coba kita lihat ya. Presisi akurat ya. Akurat itu bahasa Indonesianya apa sih? Bukan akurat ya. Bahasa Indonesia apa ya? Nah, gini ya. Ini misalkan nih, ada apa namanya? Bukan main tembak-tembakan ya. Apa sih namanya nih? Panah, Pak. Panah namanya ya. Saya kurang tahu. Ya, katakanlah suruh nembak ya. Yang paling bagus kan di tengah ya. Skornya tinggi misalkan ya. Skornya tinggi ya. Iya. Saya tembakan suruh tembak nih ya. Tembak saya hasilnya sini.
sini, sini, sini. Nah ini kira-kira presisi nggak? Enggak Tidak. Enggak, Oke. Akurat nggak? enggak. juga. Berarti tidak ya? Tidak ya. Berarti ini apa ya? No aja ya. No. Tidak presisi, tidak akurat ya. Setuju ya ini ya. Lalu ada lagi nembak lagi nih. Ada orang nembak satu. Hasilnya sini, sini, ini, sini, ini. Wah hebat ya. Ini presisi. Enggak terlalu, Pak. Enggak terlalu. Oke. Ini akurat. Iya, Pak. Ya, akurat, Pak. Akurat ya, presisi. Oke. Ini kita anggap ini ya. Oke ya. Kita anggap presisi akurat ya. Karena kan di tengah kan yang penting ada di tengah ya. Oke. Nah sekarang ini lagi hasil tembakannya adalah ini. Nembak nih. Sini. 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 Ini. Sini. Sini. Ini. Nah, gini gimana? Gimana deh? Ini apa? Presisi gak nih? Presisi. Iya, Pak. Akurat ya? Iya, Pak. Enggak akurat, Pak. Enggak akurat. Ini berarti tidak akurat. Ini presisi. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini gini ya. Yang ini tuh biasanya sini, 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 sini. Nah, gitu ya. Ini sini, ini gitu ya. Jadi ini dianggap apa ya? Akurat, presisi ya. Ini akurat ya. Ada karena beberapa banyak akuratnya, tapi tidak presisi ya. Karena ininya agak jauh gitu ya. Kira-kira. Ada gambaran ya? Ada gambarannya. Nah, biasanya kalau yang ini, yang ketiga ini kan presisi tadi ya. Presisi tapi tidak akurat. Kira-kira karena apa ya? Misalkan gitu. Kalau alat ukur. Gimana cara penyelesaiannya nih? Presisi tapi tidak akurat. Misalkan nih, saya nih nimbang berat badan di satu timbangan. Ternyata saya beratnya adalah atau masanya atau pokoknya berat ya, kan kita istilah masa itu berat kadang suka itu ya. Dikalibrasi, Pak. Iya dikalibrasi. Pokoknya saya ternyata di timbangan itu saya itu 90 kg. Padahal saya itu 80 misalkan, 80. Saya penasaran, saya cek lagi. Oh, saya 90,1. Saya cek lagi sampai 10 kali, pokoknya sekitar 90, 90,1, 89,9 ya. Nah, itu kan apa? Presisi ya, sama dengan ini ya. Iya, Ya kan? Pak. Tapi kan nggak akurat kan? Iya, nggak akurat. Akurat karena sebenarnya saya beratnya bukan 90. Saya beratnya sekitar 80. Apa yang harus saya lakukan? Kalibrasi, Pak. Oh iya, ternyata pas saya lihat timbangannya, oh timbangannya tidak pada posisi 0 ya. Timbangannya pada posisi 10 ya, jadi gitu. Maksudnya dalam alat ukur gitu. Jadi sebenarnya tinggal adjustnya ya tadi kalibrasi. Adjustnya kurang, ya, tinggal di adjust gitu. Tapi ada juga yang ini, tadi yang dia itu akurat ya. Ini akurat nih yang ini. Akurat, tapi dia nggak presisi ya. Ada tuh yang alat ukur seperti itu. Itu biasanya karena apa? Saya udah ngukur ya, oh ini bener ya, dapetnya tepat nih. Tapi kok sewaktu-waktu dia bisa melempang jauh ya. Nah itu kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Alat ukur ya. Selama proses pengukurannya nggak stabil, mungkin Kak, posisinya berubah-ubah. Nggak stabil itu sistemnya. Ya, berubah. Oke. Iya. Itu biasanya alat ukurnya itu ya, kurang maintenance ya. Biasanya sih. Jadi misalkan kotor atau apa ya. Jadi dia kalau di yang itu ya. Jadi kurang apa?
kurang maintenance sih, kurang itu ya. Ya kira-kira itu. Mungkin kita kok terlalu jauh ya. Lagi kira-kira nih yang ini lagi. Oh, ada yang kelewat nggak? Oh ini kan tadi turunan ada satuannya ya. Jadi ada beberapa besaran turunan punya satuan sendiri ya. Jadi misalkan kalau gaya ini, satuannya apa gaya? Satuannya adalah Newton. Newton. Oke, Newton ya. Nah, sekarang gimana cara nulis Newtonnya? Misalkan saya ngukur nih. Katakan ngukur berat ya. Oh, beratnya adalah 10 Newton. Nah, saya nulisnya apakah 10N ya? Nomor 1 ya. Atau 10N kecil. 10N. Pakai ini. 10N, nah, N Newton. Oke, itu. Ini yang benar yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, yang benar yang mana? Nomor 1. Nomor 1 benar. Nomor 2? Nomor 2 salah, Pak. Salah. Nomor 3? Benar, Pak. Benar. Nomor 4? Salah, Pak. Salah. Salah, Pak. Gini. Ada yang lain? Pendapat lain? Nomor 3 menurut saya salah. Nomor 3 salah. Oh. Nomor 4 berarti gimana? Nomor 4 juga salah. Oh, nomor 4 juga salah. Oh. Jadi yang benar cuma nomor 1. Oke. Ada yang lain nggak? Oke. Sama juga ya, ada Newton, misalkan kalau yang energi, joule gitu sama ya. Atau ohm ya. Macamnya. Jadi kalau dalam pengukuran itu kita nulisnya nomor 1 benar ya. Nomor 1 benar. Nomor 2 itu enggak ya. Jadi emang harus pakai huruf besar. N besar ya. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, ini kan yang bingung kan nomor 3 dan nomor 4 ya. Kalau 4 itu, kalau nomor 3 ya, kalau dalam pengukuran, ini salah ya nomor 3. Yang benar adalah nomor 4 ya. Kalau nomor 3 itu artinya adalah 10 Newton itu ada 10 orang namanya Newton ya. Jadi itu nama ya. Jadi nggak boleh pakai huruf besar nih. Kalau ditulis semua nggak boleh pakai besar. Kalau ditulis semua pakailah huruf kecil. Kecil ya. Tapi kalau mau singkatan pakailah huruf besar. Misalkan kalau joule ya 5 joule. Huruf besar gitu ya. Tapi kalau mau tulis semuanya 5 joule. Berarti huruf kecil semua. Nah, gitu ya. Itu kira-kira itu. Apa lagi kira-kira ya? Yang ini. Yang tadi gimana? Belum selesai tadi ya? Pengukuran langsung dan tidak langsung tadi gimana? Oh, temannya udah jawab tadi ya. Jadi kalau pengukuran peristiwanya cuma sekali, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kalau peristiwanya sekali, maka apa tadi? Lakukan pengukuran penggal. Iya, maksudnya biar memastikan bahwa hasil pengukurannya itu benar gimana? Jadi kan tadi ada komet lewat nih. Kecepatannya adalah, saya bilang kecepatannya adalah 100 km per jam. Nah, gitu ya. Itu ini enggak? Ada orang nggak percaya, saya nggak percaya, masa kecepatannya 100 km per jam. Nah, gimana biar orang itu percaya bahwa kecepatannya emang segitu? Caranya gimana? Kalau ngukur meja kan tadi, oh orang itu nggak percaya, saya nggak percaya panjangnya 2 meter.
nggak percaya itu ukurnya sendiri, misalkan gitu kan bisa saya bilang gitu. Tapi kalau komet lewat, ini kometnya yang lewat itu kecepatannya 100 km per jam loh, saya udah ukur nih. Terus dibilang, saya nggak percaya hasil pengukurannya. Gimana tuh? Gimana biar dia bisa percaya bahwa hasil pengukurannya itu benar gitu, 100 km per jam. Misalkan. Caranya gimana? Itu kan peristiwanya sekali ya. Yang harus dilakukan adalah kalau ada suatu peristiwanya sekali, maka untuk memastikan bahwa hasil pengukurannya itu benar gitu ya, tanda kutip, maka yang dilakukan adalah mengukurnya harus gimana? Harus presisi dan akurat. Akurat doang apa presisi dan akurat? Nggak ada hubungannya dengan itu, jangan lewat situ. Anggap aja pengukurannya nanti, saya anggap pengukuran saya akurat dan presisi, tapi bukan itu maksudnya. Kan peristiwanya cuma sekali lewat, cek gitu. Kalau yang akurat dan presisi itu kan diukurnya bisa berulang-ulang ya. Tapi maksudnya ini cuma sekali lewat gitu, gitu. Gimana biar memastikan bahwa pengukurannya benar gitu, dianggap orang percaya gitu. Oh benar kok, segitu. Gimana tuh? Atau misalkan ini kuliah ini apa namanya, jam berapa sih kita? Jam 1 ya? Jam 1 sampai jam 2 gitu misalkan. Jam 1 sampai jam 3 misalkan ya. Terus yang bilang kuliahnya berapa? Jam 1 jam 3. Terus ada yang bilang, saya nggak percaya kuliahnya jam 1 sampai jam 3 misalkan. Dia ditanya sama satu orang, percaya nggak? Membuktikannya bahwa benar kuliahnya antara jam 1 sampai jam 3 gimana? Cara buktiinnya. Cara buktinya yang kuliah apa? Yang kuliah gimana? Mirip dengan pengukuran sih. Atau bingung ya, Pak? Mencari jaraknya. Cari jarak antar selang waktunya itu, Pak. Atau jangan ke situ deh, itu malah bikin bingung ya. Yang tadi aja dulu, jadi ada peristiwanya sekali, gimana biar memastikan bahwa hasil pengukurannya itu ya valid gitu ya, benar gitu ya. Sebenarnya tadi udah dijawab temannya sih, tapi kurang apa tuh, masih samar-samar gitu. Mungkin udah dijawab temannya tadi tuh sebetulnya. Dia kan temannya tadi bilang membandingkan dengan, nah itu dengan yang lain. Nah itu maksudnya apa tuh? Artinya yang diukur apa? Yang mengukur gimana? Sebenarnya udah dijawab tuh sama temannya tuh. Mungkin ini Pak, melakukan pengukuran secara bersama-sama. Nanti saling membandingkan antara sang penguji satu sama ke penguji yang lain. Gitu mungkin Pak. Oh ya itu. Jadi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada peristiwa sekali, maka dilakukan pengukuran secara bersama-sama ya, banyak pengukurannya. Kan itu kalau misalkan ada peristiwa gerhana, ada peristiwa komet itu yang ngukur banyak ya. Di Jepang, di Amerika, di sini semua ngukur, semua itu ya. Karena itu tadi bisa dibandingkan ya. Jadi dibandingkan. Jadi ada yang membandingkan gitu ya, membandingkan. Jadi nah, sekarang ini lagi nih. Misalkan di sini ada apa sih? Oh, ini nih. Ini warnanya apa nih ya? Yang ini nih. Yang ini nih, warnanya apa nih? Merah, Pak. Merah. Merah, anggaplah merah ya. Tapi teman-teman yang lain bilang bukan merah, itu adalah biru. Yang mana yang benar? Ini kan temannya ada berapa tuh? Satu orang bilang merah ya. Yang lain Pak. Sisanya berapa tuh? Ada berapa? 30-an ada? 30-an bilang bukan merah, itu warnanya biru gitu. Yang mana yang benar? Tapi dia buta warna, Pak. Iya, Pak. Kelas. Gimana? Yang benar yang mana? Pasti yang itu? Pasti yang banyak? Atau enggak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Oh, oke. Jadi gimana cara mengujinya bahwa yang benar? Ya gitu. Tadi
Ya benar tadi jawabannya benar ya. Jadi kalau di eksak nggak boleh bilang apa namanya suara terbanyak pasti benar, enggak ya, nggak bisa gitu ya. Kalau mungkin kalau di sosial sih bisa ya, suara terbanyak ya dianggap benar gitu ya. Tapi kalau di kita nggak bisa ya. Jadi tadi benar harus diperiksa. Jangan-jangan temannya yang bilang merah itu dia matanya normal, yang lain warnanya buta warna tadi ya, gitu ya. Atau misalkan kita harus mengukur spektrumnya ya. Jadi kalau dari eksakta nggak bisa bilang yang paling banyak itu pasti yang benar, enggak ya. Harus diukur, harus ada pengukurannya. Mungkin apalagi kira-kira itu ada yang ingin tanyakan lu gak tentang apa besarannya? Sebelum kita masuk ke kita jam berapa nih? Oh, udah jam 3 lewat ya. Mungkin ini minggu depan ya. Jadi tadi jadi apa besaran fisika berdasarkan satuannya ya. Ada 3 tadi kita itu. Jadi besaran pokok, besaran turunan, dan besaran pelengkap. Itu besaran fisika berdasarkan satuannya ya. Kalau kita lihat satuannya. Tapi ternyata ada lagi besaran fisika kalau kita lihat berdasarkan arahnya ya. Nah, itu namanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah, yang besaran vektor adalah itu dia punya nilai dan arah. Kalau besaran skalar itu nilainya ada, tapi arahnya tidak ada ya. Jadi contoh besaran vektor adalah kecepatan, gaya, dan berat. Terus ada lagi besaran skalar, panjang, waktu, dan suhu segala macamnya. Mungkin pernah dengar nggak istilah tensor? Ada yang pernah dengar tensor? Pernah, Pak. Apa tuh tensor ya? Ada vektor, ada tensor. Kumpulan vektor sama matriks bukan, Pak? Kumpulan vektor sama matriks. Oke. Oh, jadi itunya gitu ya? Tensor itu kumpulan vektor sama vektor. Iya. Kalau pressure itu kan tensor ya, Pak? Kalau nggak salah. Kalau pressure itu bukan vektor, tekanan. Bisa diekspresikan dalam suatu matriks tensor gitu. Tensor ya. Iya. Okay. Tapi sebenarnya gini ya, kalau di matematik itu sebenarnya sih sama ya. Jadi tensor itu kasus umum dari vektor ya. Jadi vektor itu kasus khusus ya. Jadi kalau misalkan dimensinya itu 2, 3, 1, 2, 3 itu kita sebut vektor ya. Nanti kalau lebih dari 3, jadi tensor itu dimensinya lebih besar ya. Misalkan 4, 5, 6, gitu, 7. Nah, itu bukan vektor lagi. Kita nggak bilang dia vektor. Kita bilang itu tensor ya, tensor. Jadi dimensinya lebih besar ya, lebih besar. Biasanya sih itu ya. Jadi ini mungkin kita bahas minggu depan ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita foto dulu ya. Coba nih. Bisa dibuka kameranya, saya lagi liburan nih. Pak. Siapa yang mau foto nih? Ketua kelas mana tadi? Saya panggilnya apa ya ketua kelasnya? Boleh Alvan, Pak. Boleh Fuad, Pak. Alvan atau Fuad. Ya mungkin